Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan oleh Maryam. Bapa di surga itu tidak pernah jadi bayi terus disusui sama Maryam. Itu pemahaman. Tenang dulu, tenang. Kamu mau belajar kan? Mau belajar nggak? Iya, mau belajar. Ayo. Jadi kamu di sini sedang menyerang yang namanya oneness Pentakosta. Ada sebuah paham di dalam kekristenan, ada ajaran bidat di dalam ajaran kekristenan, namanya ajaran oneness, di mana Yesus itu Bapa di surga. Yesus itu adalah Bapa di surga, menjadi manusia dia, lalu ditetein, disusuin sama Maryam. Itu bukan paham Kristen yang benar. Jadi kamu sedang menyerang sebuah paham yang tidak kami imani. Justru paham seperti itu yang justru malah kami perbaiki, kami luruskan. Oh, sebentar, saya tenang dulu, tenang. Biar saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan dulu. Boleh saya selesaikan? Iya. Masalahnya kamu ini setiap mengucapkan kosakata kamu nggak ngerti menyembah itu apa. Nanti kamu saya tanya nggak ngerti juga menyembah itu apa. Ya. Ada yang mau saya tanyakan ke Bang Edis. Kan Bang Edis ini seorang Kristen, otomatis lebih paham daripada saya. Apa itu? Di sini ada Bible ya. Oh, saya sudah baca semua. Enggak. Okay. Saya nemu. Di sini begini Bang Edis. Ya, nemu. Bohong aja kerja orang Islam. Ya, kami sudah tahu dengan tabiat kalian yang suka berdusta. Apa-apa namanya ajaran berdusta kok, bagaimana? Silakan. Begini Bang Edis, saya mau tanya kepada Anda. Apa itu? Adakah di dalam nubuatan Musa bahwa Tuhan itu berupa manusia? Karena begini, di dalam Bilangan 23 nomor 19, Allah itu bukanlah manusia, bukan Allah Bang. Tenang aja. Terus ada, sebentar, pelan-pelan. Ini saya luruskan dulu. Saya tahu ayat itu. Itu ayat mengenai Bileam. Tenang dulu. Itu ayat mengenai Bileam bin Peor. Betul? Coba Anda baca Anda baca perikopnya, silakan. Jangan potong dulu. Silakan. Sebentar lagi saya bacakan. Silakan. Kemudian di dalam Hosea itu pun juga sama. Tuhan itu tidak berupa manusia dan bukan anak manusia. Bahkan di dalam Yohanes sendiri mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Sedangkan realita yang ada, kenyataannya Tuhan Open ini berkolor, berupa manusia, dan mati dalam keadaan tragis dan lain sebagainya. Adakah ucapan di dalam perjanjian lama bahwa Musa mengajarkan untuk menyembah kepada Yeshua HaMashiach atau Yesus? Saya minta satu data. Ini saya tunjukkan Bang Edis. Sebentar. Jangan. Takut saya dikira bohong sama Bang Edis. Silakan. Ini ya. Dari bilangan tadi dulu. Ya, dari Bilangan. Kelihatan tidak? Kelihatan. Coba baca. Ini ya. Bilangan 23. Bilangan pasal 23. Ayat yang keberapa? Ya. Sebab tidak ada mantra melawan Yakub. Oh, maaf salah. Salah. Ini. Allah, ini perhatikan. Allah bukanlah manusia hingga ia berdusta. Jadi kalau orang yang mengatakan Allah itu manusia, berarti dia tukang dusta. Yaitu Open, saudara. Dan bukan anak manusia. Ingat ini. Dan bukan anak manusia. Tertulis dalam Bilangan 23 dan ayat ke-19. Ini coba kamu baca dulu dari ayat yang pertama, coba. Tidak perlu, saya minta penjelasan kepada Anda. Kalau nggak perlu ya gimana kamu mau naik ke sini? Gimana kamu mau mendapat penjelasan kalau kamu nggak perlu? Makanya saya minta penjelasan. Kalau nggak perlu ya berarti nggak perlu kamu naik ke sini. Coba jelaskan kepada saya. Ini kan terjadi kontradiktif berarti kan? Tidak kontradiktif. Enggak, terjadi kontradiktif di dalam Bible sendiri, di dalam Bilangan, Hosea dan juga Yohanes. Tuhan bukan berupa manusia, bukan anak manusia, dan dia tidak terlihat. Sedangkan realita yang ada, Tuhan kalian disalib, ditantang, dijemur dan sebagainya. Sudah. Berupa manusia, anak manusia. Mana datanya? Coba mana ayatnya? Mana ayatnya? Musa mengajarkan bahwa Yesus jangan lompat dulu, satu dulu, jangan ke Musa dulu. Kamu kan bertanya mengenai Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Terus. Oke, di situ Allah di situ merujuk kepada siapa? Ya, Sang Pencipta. Oke, yang ditujuk sebagai Bapa di surga itu betul? Iya. Ya memang betul, Bapa di surga itu bukan manusia memang. Sehingga dia berdusta.
Anda orang-orang hotel dan golongan Anda menyembah siapa? Bukan menyembah Bapa. Jangan ke sana dulu. Jangan ke sana dulu, pengertian dulu. Kok menyembah, lari lagi ke menyembah? Jangan menyembah dulu. Bahas dulu mengenai sosok Allah yang di situ siapa. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Yang ngomong di situ siapa? Allah. Gimana? Makanya saya suruh Anda tadi baca ayat sebelumnya. Coba baca ayat sebelumnya. Ya, ini perkataan Hosea. Bileam. Ya, di dalam bilangan. Coba Bileam. silakan dibaca ayat sebelumnya, coba. Oke, di sini ayat sebelumnya. Kalau kamu sungguh belajar, saya buka nih forum orang Islam belajar sama saya. Silakan. Ini Tadi kan ayat 19-nya. bukan belajar Bang, ini saya ini mau bertanya. Kok terjadi Iya, bertanya. Tadi kan kamu sudah mengutip ayat 19. Coba sebelum ayat 19, kamu baca ayat sebelumnya, coba. Oke, keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Terus. Itu ayat berapa tadi? Allah bukanlah manusia, itu ayat berapa? Ayat ke-20, ayat ke-19. Ayat 19. Coba baca dari ayat 17-nya, coba. Loh, Anda baca gimana? Coba jelaskan kepada saya. Kan saya minta penjelasan kepada Anda. Biar kita tahu siapa yang sedang berbicara di situ. Yang sedang berbicara di situ adalah Bileam bin Peor. Ya, betul. Coba baca ayat 17, 18 baru 19-nya, coba. Ayat ke berapa? 17-nya. Ayat ke-17. Ayat ke-17 di sini mengatakan begini, ketika Bileam sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping kurban bakarnya bersama para pemuka Tuhan. Ini gimana maksudnya ini? Kata Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu Bileam mengucapkan sejak katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasangan telingamu mendengarkan aku, ya putra Zipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta ketika ada orang yang mengatakan Allah itu manusia. Bukan begitu bunyi ayat. Tambah-tambahin. Ayat 19 ya bunyinya. Ayat 19 bunyinya ulangin. Oke, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Terus? Dan bukan anak manusia. Iya. Oke, jadi Betul, ketika Kak? Bileam berkata kepada Balak, Bileam mengucapkan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta dan juga bukan anak manusia. Betul? Nah, Betul. siapa yang dimaksud oleh Bileam Allah di situ? Apakah Yesus? Ya Bapak. Bapak di surga. Betul, Bapak di surga memang bukan manusia. Bapak di surga itu nggak pernah jadi manusia. Tapi kenyataannya Anda ini menyembah Yesus. Jangan menyembah dulu. Aduh, gimana sih Anda ini? Anda sedang membicarakan tokoh yang lain. Bapak di surga itu tidak pernah berubah wujud jadi manusia. Bapak di surga itu tidak pernah dilahirkan oleh Maryam. Bapak di surga itu tidak pernah jadi bayi terus disusui sama Maryam. Itu pemahaman. Tenang dulu, tenang. Kamu mau belajar kan? Mau belajar nggak? Iya, Bang, belajar. Ayo. Jadi kamu di sini sedang menyerang yang namanya Oneness Pentakosta. Ada sebuah paham di dalam kekristenan, ada ajaran bidat di dalam ajaran kekristenan, namanya ajaran Oneness, di mana Yesus itu Bapa di surga. Yesus itu adalah Bapa di surga, menjadi manusia dia, lalu ditetein, disusuin sama Maryam. Itu bukan paham Kristen yang benar. Jadi kamu sedang menyerang sebuah paham yang tidak kami imani. Justru paham seperti itu yang justru malah kami perbaiki, kami luruskan. Oh, sebentar, saya tenang dulu, tenang. Biar saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan dulu. Boleh saya selesaikan? Iya. Masalahnya kamu ini setiap mengucapkan kosakata kamu nggak ngerti menyembah itu apa. Nanti kamu tanya nggak ngerti juga menyembah itu apa. Tenang dulu, satu-satu dulu kita bahas. Kamu kan sedang ingin mengutarakan Allah itu bukan manusia. Betul, Allah di situ maksudnya Bapa di surga. Memang Bapa di surga bukan manusia dan dia tidak pernah jadi manusia. Bible tidak pernah bilang bahwa Allah Bapa di surga jadi manusia. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi bukan Allah yang jadi manusia, tapi firman yang jadi manusia. Paham sampai di sini? Jadi kalau bilangan ayat yang ke-19 tadi mengatakan Allah bukanlah manusia, Allah di situ merujuk kepada Bapa di sorga. Memang dia bukan manusia. Terus yang kemudian ayat selanjutnya mengenai Tuhan tidak bisa dilihat. Di dalam Yohanes kutip, silakan. Di dalam Yohanes 19, di dalam Yohanes 5:37. Silakan dibaca. Oke, sebentar. Di dalam Yohanes di sini mengatakan Allah itu tidak dibaca. bisa dilihat. Ayatnya bukan seperti itu.
Kamu memfitnah aja, menambah-nambahin. Kerjaan kalian memang seperti Oh itu. enggak, bukan menambah-nambahi. Oke, saya Coba, baca ya. coba di ini dulu, di apa namanya? Dibaca saja apa adanya. Oke. Itu tidak berbicara Yohanes- mengenai tidak bisa dilihat. Itu Oh, enggak, berbicara jadi- mengenai mereka yang tidak melihat. Gimana? Silakan. Sebentar, ini saya cari. Kitabnya terlalu tebal ini. Iya, dan kalian suka nyolongin dari situ. Saya tidak nyolong. Para mufasir kalian itu nyolong dari Bible. Jangan semuanya kemana-mana. mereka. Bang Edis, sebentar. Ada tamu sebentar. Oke. Jangan kemana-mana. Nah, jangan lari kau, jangan ada alasan tamu. Loh, tidak. Begini. Di dalam sebentar. Gus ada. Abang ini Saya kok belum nanya sama selalu- kamu loh. Kamu saya kasih kesempatan nanya kepada saya nih. Allah bukanlah manusia, sudah saya jawab. Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga. Ya. Terus yang kedua, tenang. Yang kedua, kamu katakan Tuhan tidak bisa dilihat. Di mana dikatakan tidak bisa dilihat? Oke. Di dalam Yohanes di sini tertulis Yohanes lima, berapa? ya. Yohanes 5:37, coba Anda Oke, buka silakan. sendiri. Yohanes 5:37. Baca. Baca Bang Edis. Baca. Yohanes 5 ya. Saya bukakan. Ya, baca. Yohanes 5:37. Kita bukakan Yohanes pasal yang kelima. Nanti giliran kita bertanya balik ya Adam ya. Kau jangan lari ya. Loh, saya ini pantang mereka. Baik. Yohanes pasal yang kelima ayat 37. Ya. 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, dan rupanya pun kamu Jeder. tidak pernah lihat. Jeder. Juder. Oke, di situ Jeder. Yesus sedang berbicara dengan siapa? Gimana? Di situ Yesus sedang berbicara dengan siapa? Berbicara kepada muridnya yang bernama Yohanes. Botol. Yesus sedang berbicara dengan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Saya bacakan ayat penuhnya. Makanya jangan Yes, comot-comot satu ayat. sebentar. Benar, Adam. Saya tidak Kamu sudah comot, nanya kepada Pak. saya, giliran biarkan saya menjawab. Oke? Oke. Baik. Tapi boleh saya baca membaca ayat ya? sebelumnya. Kita Jangan kemana-mana. mulai tenang. Kita Ya. mulai dari tadi 37 ya, 37. Ya. Kita mulai dari ayat yang ke Bentar. Kalau kita baca dari atas, ayat 19-nya berkata begini. Maka Yesus menjawab mereka. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Katanya begini. Aku Dari berkata mana? Dari kepadamu- mana sebentar? Dari mana Anda mengatakan ahli Taurat dan ahli Farisi? Dari ayat-ayat sebelumnya. Coba bacakan dulu. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu daripada dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu pula yang dikerjakan anak. Dan seterusnya dan seterusnya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, mu di sini itu orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Ya. Yesus. Nah, Lanjut, aku berkata kepadamu, kesimpulannya. mu di sini kalian maksudnya. Aku berkata Ya. kepada kalian, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasanya kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. 28-nya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya sudah tiba bahwa semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kita ke ayat 37-nya ya. Ini terus ini ya, masih panjang. Kita ke ayat 7-nya. Perhatikan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, dan rupanya pun tidak akan melihat. Di sini bukan tenang. Di sini bukan menyatakan bahwa dia tidak bisa didengar suaranya, bukan. Tetapi di sini berbicara bahwa orang-orang tersebut yang ingin membunuh Yesus tidak pernah mendengar suara Bapa di surga itu. Bukan suara Bapa di surga tidak bisa didengar. Anda menafsirkan itu dari mana? Bunyi ayat itu sendiri. Perhatikan, saya bacakan. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Berarti yang tidak pernah mendengar suarnya adalah sosok ini kamu, betul? kepada siapa? Bapak apa bukan?
Sebentar. Yang tidak pernah mendengar suaranya di sini adalah sosok kamu, betul? Ya. Nah, bukan berarti suaranya tidak bisa didengar, tetapi orang tersebut yang tidak pernah mendengar suaranya. Sama seperti begini, kamu nggak pernah ketemu sama Edis langsung. Bukan berarti Edis itu nggak bisa ditemui, tapi kamu yang tidak pernah bertemu dengan Edis. Ini susah sudah. mati malamnya Alfarana tadi. Sudah. Nah, ya, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya. Pertama, di dalam Hosea, kemudian di dalam Yohanes, di dalam Bilangan itu jelas Tuhan itu bukan berupa manusia dan bukan anak manusia. Di dalam Yohanes, sebentar, jangan dipotong, santai, tarik nafas dulu, kentut. Ya, kenapa dulu Bang Edi? Jangan panik. Di dalam Yohanes itu jelas Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Sedangkan realita yang ada, Tuhan oten-oten orang-orang yang tidak berkompeten ini berwujud manusia. Pertanyaan saya, apakah Anda oten-oten ini menyembah manusia apa menyembah Bapa? Yang kedua, pernahkah Musa mengajarkan menyembah Yesus? Itu jawab pakai data. Jangan pening, Bang Edis. Jangan tutup akun ya. Jangan tutup akun. Baik, saya tanggapi ya. Baik, saya tanggapi. Jadi pernyataan kamu ada yang salah tadi. Tuhan tidak berupa manusia dan tidak bisa didengar. Kata kamu tadi kan? Terus? Enggak. Nah, kata-kata tidak bisa didengar itu salah. Maksudnya orang tersebut yang tidak pernah mendengar suara Tuhan. Nah, terus kamu sedang melakukan argumentum stromen falasi, di mana kamu di sini sedang membicarakan sosok Tuhan yang merujuk kepada Bapa di surga, bukan Tuhan yang merujuk kepada Yesus. Tahu nggak bedanya? Tahu nggak bedanya? Boleh saya tanggapi? Tenang dulu, kamu tahu bedanya nggak? Terkait masalah apa itu? Masalah kata Tuhan itu. Tuhan yang di Bapa. Ya, kata Tuhan itu kan gelar. Bahasa Arabnya itu Rob, atau bahasa Inggrisnya itu Lord. Kata Tuhan itu tergantung ditujukan ke siapa dulu. Sama seperti begini. Rob itu bisa ditujukan kepada manusia dan bisa ditujukan kepada Allah, betul? Lari kemana-mana. Ini biar saya sadarkan kamu. Ini sudah tiap hari nih saya bahas nih. Rob itu bisa ditujukan kepada manusia, jangan ngeles kemana-mana. Gimana? Rob itu bisa ditujukan kepada manusia, betul? Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Ya. Betul. Oke. Sekarang kalau orang berkata Rob, apa itu sudah pasti Allah? Pasti Allah. Oke, berarti Robnya, berarti suaminya Zulaika itu berarti adalah Allah. No. Bang Edis, Ini saya sedang memberikan masih belum menjawab supaya apa yang saya tanyakan. Tenang, gantian. Abangku, Adam, tenang, abangku, saya menghormati Anda loh. Biar Anda paham. Tenang, biar Anda paham. Kata Tuhan yang Anda pertanyakan, yang Anda katakan bukan manusia, itu sedang merujuk kepada Tuhan huruf besar semua itu dalam Bible. YHWH diterjemahkan dalam. Makanya saya kalau ngomong kamu dengarkan. Ya. Di dalam Bible terjemahan LAI, kata Tuhan itu ada dua sosok di situ. Tuhan yang huruf besar semua, T besar, U besar, H besar, U besar, N besar. Itu merujuk kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Ya. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia, bukan berupa manusia, dan juga dia tidak dilahirkan, dia tidak disusui oleh Maryam, betul, karena kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di surga. Sama seperti kata Rob, makanya tenang. Sama seperti kata Rob itu ditujukan ke siapa dulu? Itu ke raja, Sayyid. Oke, kalau dia ditujukan kepada raja, berarti Rob di situ manusia, betul nggak? Ya. Oke, kalau Rob ditujukan kepada Allah manusia nggak? Ditunjukin hal yang Bang Edis ini mau menggiring saya agar menggiring. Saya tidak menggiring, gimana sih ini? Bang Edis, Anda itu coba fokus di apa yang saya pertanyakan. Real Anda ini menyembah Yesus apa menyembah Bapa? Nah, sekarang Anda bicara menyembah. Baik, kita ke tahap selanjutnya. Jadi sekarang sudah clear ya bahwa kata Tuhan di situ bukan merujuk kepada Yesus, tapi merujuk kepada Bapa di surga. Begitu juga Bapa di surga. Oke, jadi Bapa di surga itu memang benar, dia tidak dilahirkan. Tapi realita yang ada, Tuhan Anda dilahirkan. Iya, karena itu merujuk kepada Yesus. Tuhan itu kan gelaran, Abdul. Sama seperti kata Rob, itu gelaran.
Artinya penguasa. Iya. Ini gimana orang ini Edis nyambung? Oh, bukan tak nyambung-nyambung Bang Edis, bukan tak nyambung-nyambung. Coba Bang Edis ini berusaha mengalihkan pembicaraan saya. Mengalihkan, tidak mengalihkan. Gimana sih? Begini. Bapak Kan saya sama anak mengatakan, itu berbeda, tetapi gelarnya sama-sama Rob. Bapak itu juga Rob, Tuhan. Bapak itu Tuhan juga atau Tuhan sama itu. Anak juga Tuhan juga atau Tuhan juga. Yang artinya pengendali, penguasa, mengatur, kepala, itu artinya. Nah, sudah, sekarang boleh saya tanggapi. Aku bertanya kepada saya, lalu yang mana yang disembah? Tuhan yang Bapa atau Tuhan yang Yesus atau Tuhan yang Roh Kudus? Itu kan pertanyaanmu kan? Ya. Oh, berarti Tuhan Anda ada 3, Tuhan Bapa. Roh kamu aja ada 2, kok gimana sih? Roh kamu saja ada 2, kok kamu permasalahkan roh kami ada 3? Berarti saudara, yang saya tangkap dari pembicaraan Bang Edis, Tuhan Kristen ini ternyata ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak. Yang ketiganya disatukan satu. menjadi satu. Jadi Iya, yang ketiganya adalah 1. Coba saya mau tanya terakhir ke Bang Edis. 1 tambah 1 berapa Bang Edis? 2, 2 tambah 1 3, Bapak berapa? 1, Roh berapa? 1, Jadi berapa ini? 2, Terus anak Allah berapa? 1, Ini berapa? 3. 3. Kenapa kok jadi 1? Karena ketika kita taat sama Yesus sama saja dengan taat kepada Bapa sejatinya. Nggak pusing memahami itu. Gak nyambung Bang Edis, gak nyambung sekali Bang Edis. Buktinya Coba Anda sadar, ketika Bang patuh Edis. sama Muhammad sama saja patuh sama Allah. Loh, karena itu perintah Allah. Sama itu karena perintah Bapa di surga untuk Perintah menuhankan Allah Yesus. Subhanahu wa taala. Dalam Sama Al-Qur'an, itu wa ma perintah Bapa di atakum surga fakhudhuhu, untuk mempertuhan wa ma Yesus. nahakum anhu Gimana? fantahu. Itu jelas. Kami tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Iya, masih Coba saja tunjukkan bahasanya data. menuhankan lagi. Oke, sekarang Coba begini. Sekarang begini. tunjukkan satu data Sebentar, kepada Gus saya. Adam. Loh, Tenang, kamu kan sudah nanya terus nih. Boleh gantian? ya karena abang masih belum menjawab apa yang saya Iya, tanyakan. kita bahas mengenai menyembah ini, menyembah. Pertanyaan Enggak, tadi terkait begini. masalah Musa. Musa bahwasanya mengajarkan Satu-satu bahwasanya dulu, nanti Tuhan. urusannya nanti. Satu-satu dulu. Masalah menyembah tadi Anda katakan. Lalu kalau begitu yang disembah yang mana? Yang Bapa di surga, yang Yesus atau yang Roh Kudus? Berarti kalian nyembah 3 dong. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Menyembah yang Anda maksud itu gimana? Apa yang Anda maksud menyembah ini? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kan orang muslim memang kayak gini ditanya menyembah nggak tahu. Loh, menyembah itu saya kan bahasa jawab. Indonesia, bener nggak? Fa'budni maka sembahlah aku. Oke, ke bahasa Arabnya apa? Allah. Bahasa Arabnya. Apanya? Gus Adam, Abdun. coba kamu dengerin saya Gus Adam ya. Coba perhatikan, apakah suara saya bisa kamu dengarkan baik? Putus-putus suaranya. Jelek jaringan Anda. Makanya kamu beli sinyal dulu Gus Adam. Loh, saya ini pakai punya Donald Trump. Oke. Kamu bertanya kepada saya kalau begitu yang mana yang disembah? Bapak kah, Yesus kah, atau Roh Kudus kah? Kenapa tidak Ya, nyembah saya Bapak mau saja? bertanya hal itu. Kenapa kok tidak Bapak saja yang disembah? Kenapa nyembah Yesus juga? Berarti yang kamu sembah 3 dong, gitu ya, betul? Saya mau tanya sama kamu, menyembah yang kamu maksud di sini apa? Menyembah itu ya kita berritual ibadah kepada dia. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya abadah. Abada. Apa kata dasar abada itu? Abdun, Abdul, menghambakan diri, betul? menghambakan diri ilallah. Iya. Jadi yang Anda maksud di sini adalah menyembah, yang Anda maksud di sini adalah memperhambakan diri. Setuju? Ya, sepakat. Oke, baik. Apa itu memperhambakan diri? Memperhambakan diri adalah suatu keadaan di mana kita menaklukkan diri kita terhadap sesuatu tersebut. Betul? Gimana? Apa itu menghambakan diri? Menghambakan diri adalah suatu perbuatan di mana kita menyerahkan kepatuhan dan ketaklukan kita kepadanya. Setuju? Itu secara lugawi, bukan secara istilahi. Bedakan secara lugawi dan istilahi. Sudah, Bahasa apa yang Arab Anda itu maksud? luas. Apa yang Anda maksud ada di situ? Secara lugawi, persembahan kita dalam Al-Qur'an itu wala tusyriku bi syai'a. Jangan bahasa yang sederhana Saya saja. mau menjawab. Apa yang Anda maksud dengan memperhambakan diri? Memperhambakan diri itu hanya untuk Allah wa'budullah Kan wa la makanya tusyriku kayak bihi syai'a. Saya tidak tanya. Bang Yang Edi saya ini tanya mau definisi. Definisi mau- memperhambakan diri itu apa? Definisi menghambakan diri itu patuh kepada apa yang diperintahkan dan Iya. semua larangannya.
Itu secara dan taat kepada apa yang diperintahkan, betul? Iya. Nah, jadi kepada siapa saya harus menghambakan diri? Kepada siapa saya harus menyembah, bahasa Anda tadi? Apakah hanya kepada Bapa saja? Tidak kepada Yesus? Tidak. Saya harus patuh itu kepada tiga. Kepada Bapa di surga, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus. Saya nggak bisa patuh sama Bapa kalau nggak patuh sama Roh Kudus. Saya nggak bisa patuh sama Bapa kalau nggak patuh. Tenang, saya lagi ngomong. Kamu jangan cuap-cuap terus. Biar kamu besok nggak nanya lagi. Ya? Lalu kalau pertanyaan kamu, terus menyembah Bapa saja dong. Bagaimana saya mau menyembah Bapa, mau patuh, mau ibadah kepada Dia kalau saya nggak patuh sama Yesus? Sedangkan patuh sama Yesus itu disuruh sama Bapa di sorga. Gimana? Sudah. Nah, makanya kalau kita mau gunakan standar yang sama, kamu sudah mengatakan tadi, ibadah adalah menyerahkan kepatuhan dan ketundukan, betul? Ya. Sekarang saya tanya, kamu menyerahkan kepatuhan dan ketaatan kepada Muhammad tadi? Kenapa? Apakah kamu menyerahkan kepatuhan dan ketaatan kepada Muhammad juga? Iya. Makanya saya bilang kamu tuh beribadah kepada Muhammad juga, Pian. Loh, kami tidak beribadah kepada Muhammad sebutannya. Apa beribadah tadi? Pengertian beribadah tadi apa? Beribadah menghambakan diri. Menghambakan diri apa? Dalam keadaan bagaimana itu disebut menghambakan diri? Menghambakan diri kepada Allah. Iya, dalam keadaan yang bagaimana sehingga disebut itu penghambaan diri? Dalam keadaan hal apapun. Dalam hal kepatuhan dan ketundukan, betul? Oh, bedakan abdun dengan kata to'an itu beda. Bedakan. Jangan kau pancing-pancing saya itu seolah-olah mendukung apa yang Anda saya bilang mereka ini nggak sadar-sadar. Udah tahu kalian itu abdunya Muhammad, hambanya Muhammad. Karena kalau Muhammad ngomong kalian itu harus taat, patuh. Sudah? Coba, sebagai seorang muslim kamu harus patuh dan taat nggak sama Muhammad? Seperti patuh dan taat kepada Allah. Karena itu perintah Allah. Iya, begitu juga dalam kekristenan. Menyembah Yesus, beribadah kepada Yesus itu perintah Bapa di surga. Gimana ini? Boleh saya tanggapi? Kita itu sebenarnya sudah sampai pada satu kesimpulan. Kami menyembah Bapa di surga, beribadah, menjadi hamba, abdu. Bahasa ibadahnya itu avodah. Menjadi orang yang bekerja untuk Bapa di surga, menjadi abdinya dengan cara patuh kepada Yesus. Bagaimana kami patuh kepada Yesus? Kami harus patuh kepada Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Ketika Roh itu tinggal di hati orang, maka seseorang itu menyerahkan kepatuhan kepada Roh itu yang tinggal di hati orang itu. Makanya begitu Tritunggal itu sederhana. Oke, tapi perbedaan kami Bang Edis dengan Anda, Nabi Muhammad mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa menyembah itu? Tidak. Sebentar dulu. Kamu nggak tahu menyembah. Dulu gantian. Nabi Muhammad diutus oleh Allah, wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan firman-Nya melalui malaikat Jibril. Tapi kami tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Kami mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dari tadi kamu ngomong sembah. Perbedaan menyembah itu apa? Gus ada. Sebentar. Belum saya menanggapi. Kasih waktu dong saya untuk menjawab. Kamu jangan muter-muter di situ lagi. Udah terus-terusan itu kamu bilang. Saya paham. Allah menyuruh umat muslim untuk beribadah kepada Muhammad. Apa beribadah itu? Gimana? Coba, apa itu beribadah? Beribadah itu menghambakan diri kepada Allah. Oke, keadaan seperti apa? Apa kriterianya sehingga disebut menghambakan diri? Syarat-syaratnya menghambakan diri ke Allah yaitu bukan kepada Allah. Syarat-syarat menghambakan diri, bukan syarat-syarat menghambakan diri kepada Allah. Tahu nggak bedanya? Inilah Anda ini. Gimana? Kita tidak berbicara definisi beribadah kepada Allah. Kita berbicara definisi beribadah. Oke, sudah boleh saya tanggapi. Oke, apa beribadah itu? Padahal saya sudah menjawab tadi, saudara. Pinter kali lagi di sini. Apa beribadah itu? Pinter sekali Anda. Apa beribadah kok? Apa beribadah? Beribadah itu menghambakan diri kepada Allah, taat kepada semua apa yang diperintahkan dan menjadi semua. Makanya beribadah malah beribadah kepada Allah. Kamu tahu nggak bedanya makan dengan makan pisang? Tahu nggak bedanya? Beda. Apa pengertian makan? Makan itu sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut. Oke, kalau makan pisang? Makan pisang sesuatu yang dibuka. Kalau makan adalah perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, mengunyahnya dan menelannya. Kalau makan pisang, perbuatan memasukkan pisang ke dalam mulut, mengunyahnya dan memasukkannya ke dalam perut.
Nah sekarang saya tanya, pengertian ibadah bukan pengertian ibadah kepada Allah. Apa ibadah itu? Ibadah menghambakan diri. Menghambakan diri. Yes. Dalam keadaan bagaimanakah sehingga perbuatan itu disebut menghambakan diri? Dalam segala hal. Maksud saya begini loh, sesuatu dikatakan Ayo, menghambakan diri, seseorang dikatakan menghambakan diri ketika dia berbuat apa? Bang Edi, berarti saya tinggal sedikit ini. Wah, alasan aja Anda itu. Enggak, memang ada kewajiban saya sebentar lagi. Begini, saya kasih tahu Gus Adam. Menghambakan diri adalah suatu perbuatan di mana kamu menyerahkan ketaklukan, ketundukan kamu terhadap sesuatu tersebut. Contoh, Anda sebentar, saya selesaikan. Kalau kamu takluk, taat, patuh, tunduk kepada iblis, maka disebutlah kamu itu hambanya iblis. Setuju nggak? Tidak setuju. Ya sudah, ada nggak hambanya iblis? Ada. Oke, berbuat apa dia sehingga disebut hambanya iblis? Menyembah selain Allah, yaitu menyembah Tuhan yang berupa manusia. Ya, kamu tidur di bawah sana. Kamu tidur di bawah sana. Pusing kau. Jadi sebenarnya mereka itu pura-pura nggak tahu, teman-teman. Saya pasti paham mereka itu tahu, karena sudah banyak di sini yang sudah sadar gitu loh. Jadi banyak orang menggunakan istilah menyembah, beribadah, tapi nggak tahu apa. Karena begini teman-teman, definisi itu sering berubah menurut pengetahuan orang banyak. Begitu. Makanya dalam bahasa kita sehari-hari, kata ibadah itu sudah bergeser. Coba Anda tanya, ibadah itu apa? Ibadah itu kalau menurut orang-orang adalah pergi ke sebuah bangunan. Dan kebiasaan salah kaprah ini sudah mendarah daging, sehingga dipahami oleh banyak orang Islam dan banyak orang Kristen seperti itu. Ibadah nggak bro hari ini bro. Karena di dalam otak mereka ibadah itu adalah suatu kegiatan pergi ke suatu tempat. Padahal bukan itu definisi ibadah. Gimana? Bukan itu definisi ibadah. Ibadah itu kata dasarnya kalau bahasa Arab itu dari kata-kata abdu, hamba, penghambaan diri. Jadi ketika orang berkata hari ini kita selesai beribadah, itu sebenarnya pernyataan yang salah. Kalau Anda selesai beribadah berarti Anda selesai menghambakan diri kepada Tuhan. Gitu loh. Makanya ibadah itu avodah dalam bahasa Ibraninya itu adalah bentuk sebuah perbuatan bekerja. Dan bekerja itu identik dengan pekerja. Pekerja itu hamba. Kita melakukan kemauan Tuhan, itu maksudnya ibadah itu. Berbakti kalau bahasa sederhananya.